Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran produk kreatif kewirausahaan 1 AutoCAD 2 dimensi. Ya, pada kesempatan ini kita akan coba membuat gambar tampak ya dari denah yang sudah kita buat. Caranya adalah kita bisa memproyeksikan dinding-dinding pada denah, dan untuk elevasinya nanti kita akan memproyeksikan berdasarkan gambar potongan yang sudah dibuat. Langkah pertama adalah kita dapat memproyeksikan dinding terlebih dahulu pada denah. Kita proyeksikan dinding menggunakan X-line. Ya, kurang lebih dinding yang terlihat dari tampak depan sudah diproyeksikan. Nah, selanjutnya kita dapat memproyeksikan letak-letak kusen pada denah. Kita gunakan X-line kembali, lalu kita proyeksikan kusennya. Kita proyeksikan kusen. Nah, jika sudah membuat garis proyeksi untuk kusen, maka selanjutnya kita dapat membuat kusen jendela terlebih dahulu ya. Jendela yang terlihat dari tampak depan, atau kita bisa membuat elevasi muka tanah dan elevasi fill duga terlebih dahulu dengan memproyeksikan dari potongan, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita bisa membuat jendela ya, jendela dari tampak depan. Caranya adalah kita bisa memproyeksikan kembali dari gambar potongan yang sudah dibuat menggunakan X-line. Ya, kurang lebih seperti ini ya, tinggal ikuti caranya saja. Lalu untuk garis yang tidak terpakai kita bisa trim. Jika sudah kita trim, maka langkah selanjutnya kita bisa menggroup ya, menggroup kusen yang sudah kita buat, lalu kita offset daun jendelanya sebesar 10 cm ke dalam. Nah, jika sudah di offset seperti ini, selanjutnya kita bisa memberikan arsiran ya, arsiran pada kaca. Lalu kita juga bisa membuat simbol bukaan dari jendela, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini untuk jendelanya. Lalu kita bisa mengcopy jendelanya ke samping ya, karena ada jendela yang sama pada tampak depannya. Kita copy saja gambar jendela yang sudah jadi ini karena sama atau sejenis. Kita tempatkan ya.
Ya, seperti ini untuk jendela tampak depannya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat pintu pada samping atau samping taman seperti itu menggunakan pintu jenis pintu satu ya, sesuai dengan yang ada pada job sheet. Nah, pintu satu ini sama dengan pintu kamar, maka kita copy saja. Kita copy saja pintunya. Nah, karena bukaannya adalah ke kanan, maka kita bisa memirror dari pintu yang sudah kita buat ini. Kita mirror supaya sama ya arah bukaannya. Lalu kita bisa tempatkan pada titik atau lokasi yang sudah kita proyeksikan. Seperti ini. Kita cek terlebih dahulu untuk elevasi pintunya apakah sama dengan potongan. Ini sama ya, sama untuk elevasi pintunya. Oke, jika sudah, maka langkah selanjutnya kita bisa membuat tembok batas taman ya. Tembok batas taman yang ada di depan itu. Nah, yang ini kita akan proyeksikan. Nah, untuk objek yang terhalang oleh tembok dari batas taman ini kita bisa trim. Kita trim atau kita hapus objek yang terhalang oleh tembok batas taman. Kurang lebih seperti ini ya untuk temboknya. Selanjutnya untuk tembok batas yang ada di pinggir ini kita juga proyeksikan. Lalu kita trim garis yang tidak terpakai. Kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menghapus garis-garis yang tidak terpakai dan merapikan gambar yang sudah kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat ketinggian dinding pada taman di samping rumah. Di sini direncanakan dengan ketinggian 270, maka kita offset 270 dari fill juga. Kita offset 270. Lalu kita bisa trim garis yang tidak terpakai. Ya, kurang lebih seperti ini untuk dinding bagian sampingnya. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dapat memproyeksikan batas atap ya, untuk nantinya kita jadikan tampak depan untuk bagian atapnya. Kita proyeksikan batas atapnya ini. Kita buat yang besar terlebih dahulu ya, untuk atap pelana yang besar. Kita proyeksikan menggunakan X-line. Lalu untuk hubungannya juga kita proyeksikan untuk nantinya di sebagai titik acuan tengah ya, tengah dari atap. Nah, selanjutnya kita dapat mengambil elevasi ketinggian atap dari gambar potongan yang sudah kita buat. Ya, di sini kita coba kopikan terlebih dahulu ya genteng untuk nantinya kita jadikan tampak depan. Kita kopikan.
Ya, letakkan pada posisi yang sudah diproyeksikan ini di garis proyeksi. Pastikan sama ya elevasinya, dengan tampak dengan potongan itu harus sama elevasinya, diusahakan seperti ini. Ya, selanjutnya kita bisa mengcopy genteng yang sudah kita buat ini hingga nantinya terbentuk atap pelana. Oke. Ya, ini kita copy ya, kita copy gentengnya sampai nantinya terbentuk atap pelana pada gambar tampak yang kita buat. Kita bisa mirror. Oke, kita buat proyeksikan list plangnya terlebih dahulu. Kita buat list plang. Kita proyeksikan menggunakan X-line, lalu kita mirror untuk bagian yang sampingnya. Lalu kita trim garis yang tidak terpakai. Kita rapihkan gambarnya. Oke, selanjutnya kita bisa mengcopy genteng bubungan ya. Genteng bubungan dari gambar potongan yang sudah kita buat ini, kita coba kopikan saja ke gambar tampak. Kita letakkan sesuai di posisinya. Oke, jika sudah kita bisa mengecek ya untuk elevasinya apakah sudah sesuai dengan gambar potongan. Dan jika sudah, ya kita bisa merapikan gambar yang kita buat ini. Kita berikan hatch atau arsiran pada genteng bubungan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk atap pelananya. Nah, lalu karena kita memiliki dua atap pelana, yang kecil dan yang besar, nah maka kita akan menggambarkan untuk atap pelana yang kecil sekarang. Mudah saja kita bisa memproyeksikan garis batas atapnya, lalu kita bisa kopikan saja dari atap pelana yang sudah jadi ini. Kita bisa copy atau kita pun juga bisa mirror. Kita bisa mirror atapnya.
dan kita bisa kopikan genteng bubungannya. Kita letakkan sesuai letak bubungannya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa merapihkan terlebih dahulu untuk list plangnya. Kita bisa trim garis-garis yang tidak terpakai. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, untuk atap pelananya sudah jadi. Kita bisa merapihkan saja jika dirasa kurang rapih. Pastikan layernya sesuai ya, layer atap atau layer genteng gitu, sesuai nama-nama atau layer yang kalian buat untuk atap. Nah, karena di samping kanan ini ada dak beton ya, maka kita buat dak betonnya. Untuk elevasinya kita coba proyeksikan dari gambar potongan. Nah, untuk batas dak betonnya kita coba di bagian tembok dinding ya, atau pada grid D. Nah, untuk atap yang tertutup oleh dak beton nantinya kita bisa trim ya. Kita bisa trim. Sebelumnya kita offset terlebih dahulu ke bawah. Seperti ini. Untuk ketinggian tembok dak betonnya. Nah, untuk atap yang terhalang oleh tembok dak betonnya ini kita bisa trim. Lalu kita bisa hapus. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk dak betonnya. Oke, sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat atap pada bagian samping kiri dari rumah atau bagian taman ya. Kita proyeksikan terlebih dahulu garis batas atapnya seperti ini. Oke. Lalu kita bisa tarik garis sebesar 30 derajat untuk kemiringan atapnya. Kita kopikan genteng bubungannya pada atap limas ya. Ini jenis atap limas. Kita kopikan lalu kita tempatkan sesuai tempat pada bubungan. Ya, kurang lebih seperti ini untuk genteng bubungannya. Lalu untuk yang mendatarnya atau yang horizontalnya kita bisa
tarik garis nantinya seperti ini dari pertemuan genteng hubungannya. Lalu kita bisa trim atau hapus garis yang tidak terpakai. Kita bisa kopikan untuk list pelangnya. Kita kopikan dan kita tempatkan sesuai garis proyeksi dari denah atau batas atapnya. Kita hapus garis-garis yang tidak terpakai. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk atap limasnya. Selanjutnya kita bisa buat genteng hubungannya di setiap 20 cm. Kita offset 20 cm 20 cm ya untuk batas genteng hubungannya. Kalian bisa mengkreasikan bentuk genteng hubungannya sesuai kreativitas kalian. Ini hanya contoh, kalian bisa mengembangkannya lagi. Tentunya untuk yang gambar yang lebih baik ya. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa memberikan arsiran pada genteng. Kita berikan arsiran simbol genteng ya. Ini jika sudutnya tidak tepat maka kita ubah. Lalu untuk scale-nya juga kita ubah jika terlalu besar atau terlalu kecil. Ya, seperti ini kurang lebih untuk gambar tampak. Maka langkah selanjutnya kita dapat merapikan atau kita juga dapat menambahkan list-list atau notasi-notasi lain untuk memperindah gambar tampaknya. Di sini kita coba berikan list terlebih dahulu ya untuk gambar tampaknya supaya lebih memiliki nilai estetika. Untuk ukuran-ukuran listnya kalian bisa proporsikan dengan gambarnya. Tidak ada ukuran yang disyaratkan. Kalian buat saja sesuai imajinasi kalian atau sesuai kreasi kalian, asalkan ukurannya proporsional ya dengan gambar atau dengan ukuran rumahnya, tidak terlalu besar listnya dan tidak terlalu kecil ya. Lalu kita juga dapat memberikan arsiran seperti ini untuk material yang digunakan nantinya pada tembok. Seperti ada batu kali gitu pada dindingnya atau batu-batu hias lain. Ya, seperti ini kurang lebih untuk gambar tampak depannya. Lalu kita berikan kolom dulu ya tadi untuk menyangga dinding, untuk menyangga atap bagian samping yang atap limas. Kita berikan kolom.
gambar tampak sudah jadi. Selanjutnya untuk memperindah lagi atau menambah nilai estetika, kita bisa memberikan pohon-pohon di sekitar rumah gitu, untuk nantinya menambah nilai estetika pada gambar yang kalian buat. Untuk menambahkan pohon, kalian bisa mencari di tool palette ataupun di design center, ataupun jika kalian ingin mencari blok-blok atau design center yang disediakan atau bisa kalian download di Google gitu ya, untuk kreasi-kreasi objek lainnya. Ini saya menggunakan tool palette saja, pohon yang ada atau disediakan oleh AutoCAD. Jika pohonnya terlalu besar atau terlalu kecil, kita bisa scale. Kurang lebih seperti ini untuk gambar tampak dari denah yang sudah kita buat ya. Nah, selanjutnya dari gambar ini kalian tinggal memberikan notasi-notasi keterangan gambar pada gambar tampak ini. Atau jika kalian ingin mengkreasikan gambar tampak ini, dipersilahkan untuk menambah nilai estetika, asalkan gambarnya proporsional atau juga indah gitu dilihatnya, silahkan saja dikreasikan. Oke, sekian untuk materi tampak. Selamat mencoba.